Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi kita. Sudah simak bersama Sandiwara Radio sebagai pembuka di kesempatan Palembang malam ini ya, untuk Sabtu 1 November 2025. Kita berlanjut di program berikutnya pendengar, ada obrolan komunitas, yang mana pada malam hari ini ada komunitas pedal ya. Gimana sih bacanya pedal? Padel. Oh, padel. Iya, oh, padel. Saya so Inggris ya. Pedal ya. Pedal. Ada dia, Ya. ada Indi, ada Amel Iya. ya. Oke. Ini host klub Ampera Padel Club. Iya. Oke lah. Nah, tentunya untuk malam ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar padel. Iya. Ya. Ada raketnya juga. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya aktivitas hari-hari apa nih? Dari Dia, Mbak Dia dulu. saya UMKM brand kopi. Oh gitu. Pernah Pernah podcast juga di Pro 1. di Pro 1 pernah juga. Pernah juga. Oke. Di Pro 4 juga ya katanya. Ya, lupa kali. Kayaknya 2 kali deh, di Pro 1 sama di Pro berapa gitu. Oh gitu. Oke lah. Dan juga ada aktivitasnya memang UMKM. UMKM. Ibu rumah tangga juga. Iya. Gitu ya. Nah, kalau Mbak Indi. Kalau aku cuman barista freelance-an. Oh, barista freelance. Sementara ada Mbak Amel. Kalau Mbak Amel sendiri aktivitasnya? Sama, ibu rumah tangga, UMKM, produk brandnya teh. Jadi Teh. kalau dia kopi, Amel teh. Mbak Amel Iya, teh. sama konsultan juga. Konsultan apa? pajak. Oh, wah keren. Pernah juga podcast di Pro 2 sama Pro 4 sebenarnya. Oh gitu. Iya, tapi UMKM. UMKM sama kayak dia tadi. Sebenarnya sama aja ya, cuma beda Iya, bahasan kita benar, menggunakan. iya. Oke. Biasa UMKM, kali ini padel. Padel. Tapi kayak kalau Mbak Indi sendiri kayaknya bingung ya gimana. Tapi kalau boleh tahu ya, kan kalau kita melihat sejarah ya, yang namanya padel sendiri sebenarnya sudah dari zaman-zaman dulu ya. Iya. Kalau saya lihat nih di tahun 69 Iya. itu di Meksiko ya, oleh Enrique Cui. apa bacanya? Bacanya bingung. Cuera. Cuera. Iya. Yang katanya menggabungkan elemen tenis Dengan dengan olahraga squash. Oh iya, itu squash Iya, ya. squash. Oke. Yang ke dinding deh. Yang ke dinding. Oke. Lapangannya lebih kecil. Dan ya dinding kalau squash ya. Iya. Terus dia nyebar ke Spanyol, Argentina tahun 70-an. Masuklah dan ke Indonesia. Masuklah 2024. di Indonesia. Nah, kalau berbicara mengenai padel sendiri, ini kan sistem permainannya tuh apakah memang benar-benar mengaplikasikan dari tenis ataupun squash itu sendiri? Sebenarnya sama antara tenis sama squash itu jadi digabungkan. Jadi kalau padel itu mulai dari skornya 16-21 sama. Tapi kalau padel sendiri lapangannya dia pakai lapangan kayak squash, dia bisa mantul ke dinding kaca kan. Kalau padel kan pakai kaca tuh. Kalau tenis mungkin lapangannya lebih besar. Karena dia ini ya lawannya memang Iya, lebih besar. Satu-satu. Iya, gitu kan. dan raketnya kalau raket tenis kan lebih besar ya, lebih berat, bolanya juga lebih berat. Tapi kalau padel dia pakai karbonat. Oh gitu. Jadi lebih ringan. lebih ya? ringan. Oh Nah,
Oh gitu. Iya, bolanya sebenarnya sama kayak tenis, tapi dia lebih ringan juga. Lebih ringan ya. Oke. Karet juga. Iya, karet Bolanya. juga, mantul dia, mantul juga ini. Bisa buat main Permainannya. bekel. Untuk kasti bisa Untuk juga. kasti. Kalau zaman dulu main gabik kan. Nah, tapi kalau berbicara mengenai padel sendiri masuk di Indonesia tahun 2020-an ya. 2024. Oh, 24. 2023 udah ada deh. Iya ya. Kalau Palembang di Juli ya. Juli 2000 tahun ini. 2025. Sudah banyak sekarang Bang. Oke. Lapangannya udah 5 ya. 5 yang sudah operasional. Iya, yang 2 masih menyusul kayak. Oke. Masuk di Indonesia sekitar 2023, kemudian Palembang 2025 ini. Apakah karena trending atau gimana tuh? Kayaknya memang lagi hype. Lagi hype ya. Karena Oke. banyak yang FOMO jadi banyak yang ikut kan. Nah, berbicara mengenai FOMO sendiri, kalau dari anda ini ngikut karena FOMO atau lebih ke ingin tahuan atau gimana tuh? Sebenarnya kalau saya pribadi itu karena penasaran. Karena kan padel ini exposure-nya karena sekaligus pakai fotografer. Jadi kan banyak yang posting kayak gitu. Jadi penasaran, jadi coba kayak gitu. Dari Jadi mulai coba-coba. dari mulai coba-coba. Dari gitu. mulai coba-coba. Menghabiskan uang ya. Awal-awal coba. Oh iya, kalau mengenai biaya sendiri, tenis sama padel mahalan mana? Padel. Padel lebih mahal. Iya. Mahal. Oke. Berarti harus ada ekstra ini ya. Ekstra duit. Extra budget ya. Ekstra budget. Iya. Iya. Tapi berbicara mengenai ini, kalau anda ini mulai suka dengan padel ataupun beraktivitas padel ini dari kapan nih? Kita awalnya juga coba-coba main, terus kita ngelihat, oh kayaknya enak nih, padel enak, terus juga kita bisa berkolaborasi juga kan. Jadi kita bikinlah Reclub yang namanya Reclub Bang. Jadi Reclub itu kita bisa join nih, main pilih lapangan, berapa jam, main sama siapa, itu ada di Reclub. Nah dari situlah kita menjalin kolaborasi, terus kita juga bisa sama UMKM, terus kita juga nanti ada Wastra ke depannya kan. Oke. Jadi Reclub itu aplikasi kayak platform untuk kita main pedal kayak gitu. Iya. Taunya Kalau enak taunya mainnya. enak gitu Iya, kan. dari FOMO buat olahraga kenapa enggak kan? Selain sehat itu tadi. Iya. Nah, untuk katakanlah ya, itu kan kalau kita melihat tenis ya, kalau tenis mah udah zaman dulu juga sebenarnya ya. Terus raketnya memang lebih berat. Saya pernah merasakan dan akhirnya saya tidak suka gitu. Beda sama badminton ya Kak ya? Beda ya, benar. benar. Justru bahkan kalau badminton itu kan sebenarnya dia ada yang berat, ada yang ringan juga Iya. ya. Ternyata makin ringan makin mahal gitu. Iya. Nah kalau ini sendiri apakah memang begitu? Makin ringan makin mahal atau gimana sih? Enggak juga, karena ini kan karbonat, tapi memang ada rupa, ada harga. Nah, itu Iya, tadi. jadi dia misalnya kalau yang harganya ini agak tepokannya agak kayak mana ya, bek-bek gitu kan. Tapi ya balik lagi ke skill juga. Iya. Kak. Oke. Berarti kalau skill itu memang harus latihan atau gimana sih? Iya, Atau harus. tahu. Harus Nah, latihan. untuk anda ini begitu ada padel kita ikut yuk. Terus berarti ada semacam Ada coachingnya juga, Coachingnya kelas juga. coaching Awal juga. pertama kali ikut sama temen itu langsung fun game. Karena nggak ngerti mainnya, sering tepuk angin. Jadi untuk sesi selanjutnya kami coaching dengan Oke, coach padel kayak oke, gitu. oke, Ini oke. ngerti cara mainnya. Nah, Mbak Indi kan aktivitasnya barista freelance. Iya. Banyak ini jobnya tadi. Salah satunya itu. dia sembunyiin gitu kan biar nggak dikenal. Tapi kalau Mbak Indi sendiri padel ini ada pengaruh nggak sih dengan aktivitas yang biasa dilakukan? Ada sih. Biasanya ya tadinya juga pengaruhnya tuh satu lebih ke untuk kesehatan. Oke. Terus tuh ketemu teman-teman kayak temen lama nggak pernah ketemu akhirnya ketemu kayak gitu. Oke. Ada semacam circle berarti. Iya. Misalnya teman SMA kayak gitu tiba-tiba udah lama gak ketemu tiba-tiba ketemu di padel gitu. Di Palembang sendiri dari sekian klub ini Ampera Padel ini salah satu ya. Iya, Salah satu. salah Ada berapa sih sebenarnya kalau Banyak. banyak.
Kenapa milih Ampere? Apa memang justru kita kan dari Palembang nih. Iya, Ikonik salah satu ya. ikonik Oke. Palembang. Komunitas yang keberapa nih? Kesekian atau yang tiba-tiba nongol aja gitu atau gimana tuh? Kesekian Ampera ya, ini berapa? terjadi baru 1 bulan. Iya, sebenarnya baru 1 bulan Oh, ini Kak. gitu. Tapi udah hype, udah karena banyak temen juga kan yang join. Akhirnya udah banyak dehnya yang ikut. Berarti ada ini ya, apa namanya tuh? Ada grup WA gitu ya? Iya, ada juga Oke, kita. oke. Jadi kalau ada kelas misalnya pagi nih kelas emak-emak ada, sorenya kelas bapak-bapaknya. Oh, ada Iya, bapak-bapak juga ada ikut. Ya, after kerja kan. Iya. Setelah kerja. Couple juga ada kita Bang. Kapal gimana maksudnya? Couple jadi suami Oh, istri suami bisa istri. main. Pacaran, Iya, yang pacaran pacaran. juga bisa. Pacaran juga. Iya. Oke. Kalau yang musuhan? Boleh ketemu di padel jadi Ketemu di temenan. Oke. Yang menariknya gini, padel ini kan katakanlah dia hype baru tahun 2025 ya. Itu kan Palembang. sudah apa namanya istilahnya awal-awal juga mungkin di Jakarta duluan mungkin ya. Iya. Iya. Duluan Jakarta, kemudian di apa yang namanya itu ditrendingkan sama para artis Artis dan selebgram, influencer, kemudian menularlah di Palembang gitu. Iya. Nah kalau anda sendiri memang kenalnya dari ini dulu ya, dari media sosial. Iya, betul. Iya. Media sosial. Dan akhirnya pengen tahu Pengen gitu tahu ya. coba-coba kan. Coba. Kepo. Karena Iya. seliweran di sosmed tuh padel gitu. Iya, Jadi penasaran. penasaran. Oke. Untuk lapangan sendiri, ini lapangannya kayak apa nama futsal kan nyewa tuh, Iya. atau padahal juga begitu. Iya, Sewa sewa juga. Sewa juga ya. Squash itu kan yang dipantul Ke dinding. Iya, yang kecil bolanya. Padel ini juga ya, main pantul gitu. Iya, ada Iya. pantul juga dia. Oh bukan. Tapi dia bukan. 1 kali pantulan ke bawah. Kalau squash kan ke dinding, Ke ke kaca. dinding. Kita juga ada kalau padel ada juga pantulannya ke kaca. Mm-mm. Tapi dia juga ada yang in, ada yang hitungannya out, ada lagi bedanya Kak. Itu kalau boleh tahu aturan-aturan itu memang dari apa dari adaptasi dari Memang ada ya kualifikasi dari coachnya sendiri Dari coach, udah oh, diajarin oke, dari oke. awal kan. Jadi Ambil- kita bisa hosting sebenarnya coaching dulu, dikasih tahu dulu cara mainnya gimana, Iya. skornya gimana, in outnya seperti apa. Cara menghitung skor. cara menghitung skor, Jadi ada bola in, bola masuk. ada bola tukang keluar. hitungnya juga mungkin Ada. ya. Jadi kita ini sebagai host klub, Mm-mm. jadi kita tuh kayak penyelenggara dan mengatur permainan dan juga fungsinya juga untuk membooking lapangan, atur permainan, atur acara padel itu sendiri. Jadi orang yang males booking sendiri atau punya kegiatan di luar kan Iya, bisa sama kita. Bisa, jadi bisa dari aplikasi mau jam berapa, tanggal berapa, Iya. gitu. Kan kalau lapangan kalau saat ini lagi nge-war-nya lagi banyak Iya. banget ya. Padahal Karena lagi- cuma di Palembang ini yang sudah operasional 5 lapangan, Mm-mm. yang peminatnya juga banyak, jadi sering rebutan. Iya. Oke, Itulah oke. gunanya host. Iya, gunanya gitu. klub Iya, padel. klub-klubnya ini. Mempermudah player untuk main padel. Makanya saya kira ini apa nih host club ini. Ternyata host club itu kayak apa namanya? Penyelenggaranya. Perantara. Kalau itu organizer ya. Iya, betul. Semacam organizer itu ya. Jadi mereka nggak capek nge-war, biar kita aja yang nge-war lapangan. Tapi sejauh ini ya selama berapa bulan jalan? Sebulan kalau Ampera Padel kan Baru sebulan. 1 bulan. ini. Kalau sebulan yang lalu kita cuman main di klub lain. Klub lain, coaching dulu. Tapi Baru 1 bulan ini. sejauh ini ya, katakanlah jadi host club ini apa nih yang pengalaman yang katakanlah yang nih kayaknya memang benar-benar apa yang sudah kayak sudah biasa dilakukan gitu. Passion. Kayak gitu ya. Passion mungkin ya. Iya, enak. Kayaknya aja, enak tuh ketemu orang baru, kenalan baru. kenalan baru, Di relasi baru. sains kesehatan tuh relasi. Apalagi kita kan ada hubungannya dengan UMKM Iya, kan, iya, siapa iya. tahu kan bisnis to bisnis. Sambil jualan. Mau jalan air gitu. Untuk lapangan sendiri di Palembang 5. 5. Berarti Yang untuk operasional. Ampera Padel ini 5 ini Udah pernah, iya. sudah Sudah pernah dalam artian booking itu. jadi ini ya istilahnya jadi partner ya.
Iya. Jadi relasi juga gitu ya. relasi. Ownernya pasti sudah. Enggak, jadi kita pesen lapangan itu dari website Record lapangan itu. tadi. Oh gitu. Jadi misalnya lapangan A ada website, nah kita pesennya dari website itu. Jadi misalnya mau booking besok itu pasti nggak ada lapangan itu, jadi kita booking tuh untuk 2 minggu kemudian. Iya. Oke. Itulah fungsinya kita tadi kan. Gitu. Jadi Ini ada kita yang nelpon nih, mempermudah. kita coba angkat dulu ya. Oke. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Oke, tidak ada suaranya. Iseng ini ya. Baik, kita balik lagi di soal lapangan ya. Untuk ukuran ukuran padel tuh besarnya tuh memang untuk cuma berapa langkah itu ya, atau gimana tuh? Iya, disesuaikan ya. Berapa kalau misalnya lapangannya dia tuh memang kecil Kak. Jadi kita ngelangkahnya sebenarnya enak kan. Raketnya juga kan kecil kan. Kalau untuk spek lapangannya berapa kali Panjang berapa? kali lebarnya itu 20 meter kali 10. 20 panjang Kali 10. 10 meter. Oke, ruangannya berarti bisa nih. Bisa. Tambahin kaca Untuk aja nih Kak. 4 Dengan pemain. kaca. Nah itu kan Dia nggak ada kalau pemainnya dia nggak ada tunggal, jadi ganda. Bisa ganda campuran, bisa cewek-cewek semua, Ganda cowok-cowok putra, ganda semua putri. gitu. itu maksudnya itu apa namanya? Ini kan saya benar-benar dalam artian padel ini termasuk baru dan saya juga tidak terlalu kepo sebenarnya ya karena kan sudah pernah merasain tenis itu berat gitu kan. Enggak, kalau ini enggak Kak, enggak berat ya. Iya ya. Tapi kalau dalam satu lapangan itu dua. Berempat. Oh berempat. Iya, Empat. dua-dua Dua, mainnya. dua. Makanya ganda tadi. Oh gitu. Oke, dua-dua oke. mainnya. Berarti empat ini dalam satu garis. Iya, jadi dua sini, dua kanan, kanan, dua kiri. Pemain sama-sama main. Dua begini. Apa namanya ganti-gantian gitu ya? Ya. Iya. Sama kayak kita kalau badminton itu ganda Ganda. campuran, ganda putra, ganda putri. Nah, sama kalau Tapi di ini padel. dalam satu Space satu lapangan kotak tadi. gitu Iya. ya. Ya, betul. Nah kalau selama ini Anda merasakan itu kalau kata orang Palembang itu singku, enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Itu kan kayak gerakan kita kayak terbatas gitu atau gimana sih? Enggak juga sebenarnya kalau kita udah lari capek juga lumayan. Kalau udah rally mainnya rally kan. Makanya. Kayak kardio. Iya. Oke. Udah rally mainnya rally udah capek juga lumayan. Karena dia kan ada yang pantulin itu kan butuh tenaga juga tuh Kak. Bener. Kalau dia mantulin itu kan. Iya. Dan yang ngambilnya juga kan memang Iya. effort ya Iya, harusnya. Harusnya Lari, dong. maju, depan, kanan, kiri ya. Oke. Capeknya bukan main berarti ya. Iya, kalau dia udah rally capek juga. Nah selama ini, selama anda bermain lah katakanlah ya, apa sih yang manfaat yang paling terasa di apa yang anda rasakan ini, yang paling anda rasakan? Oh kalau main saya padel. turun berat badan. Iya. Tapi ini nih yang sering main Indi setiap hari nih bisa main. Serius? Iya serius. Oke. Iya. Kalau saya udah turun nih berat Kalau badannya. Kak Indi apa yang dirasakan setelah ikut padel? Kayaknya lebih ke fisik kaki ya, kan kalau kaki kan sama tangan. Iya. Jadi kalau tangan tuh lebih kayak kenceng, berotot, kuat. Oh. gitu. Iya dia tangannya lebih. Terus otot kaki lebih enak lah. Kalau dipakai untuk agak jalan jauh dikit, biasanya kemarin tuh sebelum padel agak menges. Sekarang udah ada lagi. Gitu. Berarti istilahnya kalau nge-mall tuh pindah mall ke PTC gitu ya. Agak jauhan. Lebih ini kan. Lebih luasan. Oke, sejauh ini di apa ya namanya, kan ada semacam budget ekstra lah katakanlah ya. Nah, sejauh ini Anda melaksanakan ataupun melakukan padel ini ada saving ini nggak sih, apa ekstra saving atau gimana tuh untuk Ada pastinya. Ada. Ekstranya. Ekstranya ada pasti. Karena kalau satu kali main aja dia Paling murah itu 85.000. Iya, ada yang 85, 115, 140, macam-macam 125 apalagi coaching. Kalau coaching dia lebih mahal lagi. 250 paling murah. coaching tuh 400. Iya, coaching berarti bayar pelatih atau Iya, Iya, betul. bayar coachnya. gitu. Kita sendirian bisa, berdua, bertiga sama teman. Berarti anda ini juga jadi coach juga?
Enggak. Belum belum. kalau coaching. Kalau skill coach belum. Oke, Belum nah ada di- sertifikasi. Di Palembang ini, nah itu tadi. Kalau Iya. kalau misalnya jadi coach memang harus ada sertifikasi. Iya, pastinya mungkin mereka juga ada sertifikasi kan. Tapi Ada sebenarnya standarnya juga Ada tuh. standarnya itu, standar mereka untuk coaching kan. Mereka udah ada sama kayak tenis, badminton, udah atletnya masing-masing. Dari Palembang sendiri atau dari mana tuh? Ada yang dari Palembang, ada yang dari luar ya. Ada juga coachingnya yang dari luar. Kita Oke. juga ada juga. Selama ini Kadang kita makainya juga coaching tenis juga bisa Iya. sebenarnya. Kalau yang biasa tenis itu bisa padel. Tapi yang bisa padel belum tentu bisa tenis. Benar. Karena apa masa ini apa beratnya juga beda kan. Oke. Padel sudah mulai hits nih ya. Kalau menurut Anda sendiri kalah nggak sih tenis karena padel ini atau sebenarnya sama aja lah? Sama aja. Nggak ada yang lebih kalah atau lebih menonjol, sama. Tergantung peminatnya sih. Tapi lapangan tenis juga sekarang masih banyak yang di booking kan. Berarti pemainnya masih ada kayak gitu. Cuma lagi hype aja pada Iya, karena sorotan dari sosial media tadi kalau si padel ini. Oke. tergantung kesukaan juga. Tergantung kadang, kesukaan. iya. Anda sebelum kenal dengan padel, apa tuh main-main apa? Aku workout, hanya gym aja. Iya, Nge-gym. nge-gym, Gitu. main ponfit gitu Iya, aja kalau kan cardio paling kita. ponfit. Apa tuh? Yang tuh loh yang stick ijo-ijo. Oh, yang gitu. itu. Oke. Mbak Indi, Zumba paling gitu. Mbak Indi paling bingung mau ngomong. Boleh langsung ke Mbak Indi. Kalau Mbak Indi sendiri sebelum kenal padel ngapain? Ya nge-gym juga, bulu Oh, tangkis gitu. paling, pilates kayak gitu, yoga. Wow, Kan sekarang juga di Palembang udah banyak kan tempat kesehatan Iya, kemudian kayak iya. tempat-tempat olahraga gym itu banyak banget sekarang kan. Kalau gym nggak udah dari dulu ya. Dari dulu, Kita ya kan tuh. memang dari tahun-tahun 90-an Bagus sudah lah. ada. Jadi sadar kesehatan warga kita. Iya. Kemudian begitu kenal padel mulai. Mulai. Yang gitu ya. Lebih mencintai dan Lebih menyukai. mencintai. Ya bikin nagi juga mainnya Iya. sebenarnya. Oh gitu. Main Greget kan, sekali greget dua kali mainnya. kayak bikin lagi gitu. Mainnya greget soalnya Kak. Anda pasti sudah berkeluarga semua nih. Indi belum. Oh ini belum. Iya, Nah ini kalau yang belum. berkeluarga ini gimana sih ngaturnya itu untuk izin misalnya izin ke apa? Suami. Izin ke suami padel atau justru suami juga suka padel? Iya. Ya, suami juga Lebih support. suka juga dia support. Support. Oke. Kalau suami iya dia Jadi suka. juga di fasilitasnya juga dari suami. dibeliin raket juga Dari suami raket, sebenarnya. dari outfit semuanya dari suami. Oke. Karena dia juga sukanya badminton kalau suami, jadi dia ngedukung juga. Yang penting olahraga, gerak katanya kan. Iya. Full support lah artinya. Iya. Oh berarti suami nggak ke padel? Padel juga. Padel juga suka main sekali-sekali. bareng kadang kita. Tuh, Sama cowoknya juga nih Indi. Pacarnya. Sejauh ini ada yang dirasakan kan Gis, antara apa namanya kehidupan keluarga pengaruh di padel ini ada nggak sih kira-kira atau justru lebih romantis atau gimana tuh? Ya lebih romantis lah. Biasanya kan ada FG ya, kan Kak ya. Oh iya. Ya, Apa jadi tuh FG? Fotografer. Jadi, Oh. jadi kita tuh kayak foto berdua dengan pasangan kayak gitu. Serasa priwet. Iya, ya. serasa private. Nanti kadang juga fotografer kami nih memang yang orangnya profesional, alhamdulillahnya. Jadi suka diarahin, sini raketnya, pelukan agak deket dikit. Gitu. Yang bikin nagih tuh pada tuh ya pertama kali dia fotografernya itu. Iya. Fotografer Untuk yang makan sosmed kan. Oh, berarti niat awal tuh ini Fotonya. dulu Iya, ya. fotonya dulu untuk dipamer di sosial media. Kalau cewek-cewek ya. Cewek, kalau nggak tahu kalau cowok-cowok. Niat awal berarti eksis dulu Iya, gitu. awalnya itu tahu-tahu kok menyukai. Karena kan kadang-kadang gini ya, kalau ini tidak menutup kemungkinan sebenarnya bukan cuma padel ya. Ada beberapa misalnya kayak running ya. Iya. Kayak olahraga apa begitu dia datang tuh cuma foto terus pulang misalnya. Iya, kan, Ada kan biasanya. ada gitu kan. Kayak sepedahan juga. Oh, udah Tapi dapat istilahnya dapat 1 kilo aja udah selesai lah. Karena penting udah- dapat foto. Yang penting dapat fotonya. tapi kan sayang di padel kan kita kan bayar. Nah, itu tadi. Oh iya benar. Kalau running kan
Kalau running kan kita Karena- yang kita mau. Kita yang mau kan. Kalau itu kan udah bayar, udah include. Kayak Iya. sepeda, tapi running kan mahal juga tuh Iya, sepatu-sepatu. outfitnya yang outfitnya. Terus kalau sepeda kan sepedanya mahal juga Iya. itu. Tapi kan itu jangka panjang. Tapi kan kalau running kayak outfitnya itu kan jadi hak milik pribadi. Oke. Kalau padel kan juga. jasa untuk nyewa lapangannya Yang mahal. mubazir. Kalau cuma untuk foto doang. Oke, nah sejauh ini kalau yang dirasakan ya katakanlah media sosial kan memang awal-awalnya ini media sosial. Iya, nih. awalnya media sosial. Kalau sekarang ini ada apa namanya media sosial juga makin bermanfaat atau justru oh ya udahlah jalan bareng aja media sosial sama olahraga atau gimana tuh? Jalan bareng Jalan juga bareng sih. sih. Karena kita juga suka olahraga sebenarnya kan. Jadi olahraga jalan, sosmed jalan, usaha jalan. Usaha jalan. Yang pasti jadi lebih tiap hari tuh kayak yang lebih seger lah kayak gitu nih. Lebih segar ya. Iya, Oh, terasa berarti Terasa, ya. Iya, terasa emang. Oke, oke. memang. Kalau main betul terasa. Untuk pengaruh media sosial katakanlah ya dengan kehidupan hari-hari ini katakanlah ya itu mungkinlah salah satunya mungkin dari padel juga. Kalau dari kehidupan pribadi nih katakanlah media sosial itu pengaruh nggak sih? Pengaruh juga, apalagi untuk kita yang UMKM ini pengaruh untuk personal branding pengaruh. Jadi ada ini ya sebenarnya Iya. tanpa aktivitas padel pun sebenarnya media sosial memang sudah dari dulu. Iya, sudah Iya. dibutuhkan. Oke. karena kita ya itu tadi personal Apalagi kan branding sekarang itu. masuk kita ini sudah masuk hidup di dunia digital kan. Jadi butuh banget itu. Oke, kembali kita ke padel tadi. Ada semacam apa sewa lapangan, kemudian sewa raket kalau yang sewa- belum ada raket. sewa raket, Bola pun sewa. bola. Jadi kalau untuk yang pertama kali banget main, ya tinggal bawa badan aja. Jadi kita ke fungsinya di klub ini menyediakan raket, bola, sama lapangan, sama fotografer. Dia cuma bawa badan doang. Iya, Jadi di iya, lapangan iya. tinggal main. Iya, saya pikir Nggak harus beli raket Nggak. pertama kali main. Mari ini buka peluang bisnis juga memang ya. Iya. Oke. Cuan sekali. Mungkin jangan di antara Anda ini ada yang punya minat bakal bikin ini. Lapangan padel. Kalau ada modalnya kenapa enggak? Ya kan karena ternyata ya Menjanjikan lapangan. asumsi saya kan kalau misalnya mau main padel harus punya dulu kan, minimal punya raket sama bola kan. Ternyata ada ini ya. Ada sewanya. disewain nanti. Oke, sama kayak kita kalau skating ya. Iya, dipinjemin sepatu kan. Nggak harus dipinjem- punya sepatunya kan. Iya. Oke. Kalau ini enggak dari kita semua nanti. Nah, untuk kualitas katakanlah ya, ini untuk kualitas kualitas bola, kualitas raket juga. Kalau dari anda sendiri, apakah memang sudah mempelajari? Oh, ini seperti yang dibilang bahwa ada rupa ada harga gitu. Iya. Dari awal memang begitu. Dari awal emang gitu. Itu memang terasa ya. Terasa beda dia, beda. Oh gitu. Beda Pertama kali bunyinya ya beli juga raket beda. yang biasa. Yang untuk beginner newbie itu. Terus kan yang suka ada yang sewa dari lapangan kan ada juga raket. Dan yang disewa di lapangan itu kan lumayan juga, raketnya bagus-bagus juga. Benar, Pas coba benar. yang dari sewa raket yang di lapangan, lebih enak depoknya. Akhirnya beli yang bagus. Oh, justru yang disewakan lebih mahal ya? Ya, kalau nggak mahal nggak menarik peminat Kak. biasanya. Berarti dalam artian memang kalau misalnya kita nih punya bisnis nih, buka lapangan padel. Berarti memang harus worth it ya. Iya. Iya, Jadi betul. raket juga macam-macam, ada raket yang biasa, yang sedang, yang bagus kayak gitu. Berarti pas nyewa juga ada harga. Ada macam-macam harganya. Itu Oke. start dari 30, 50, 60, 70. Satu raket. Satu raket Oke, main padelnya itu main per jam ya? Ya. Per jam. per jam. Sewa Per jam. lapangannya Sewa per lapangannya. jam. Ya, sewa lapangan per jam. Berarti kayak anda ini kan sebagai host club ya? Iya. Berarti nanya untuk orang yang mau sewa berapa jam gitu? Iya, kadang kita udah nyiapin misalnya 2 jam nih, 2 jam di tanggal sekian, jam sekian. Bukanya untuk berapa playernya. Jadi udah ada di aplikasinya, di Reclaim-nya. Atau yang mau sejam juga boleh, yang mau pagi juga boleh. Jadi udah macem-macem kita tuh Kak. Jadi Bukan- orang udah menentukan kan. Bukannya sehari berapa jam sih? Dari jam berapa ke jam berapa? Apanya? Di lapangan padel. Iya, 2 lapangan jam padel. biasanya. Kalau Per hari ya, ya. itu kalau di host, tapi kalau untuk di lapangannya buka dari jam 6 pagi sampai jam, Jam 12 malam. Iya, kalau lapangan padel. Kalau weekend itu full. Oh gitu.
Oke. Sama kayak futsal berarti. Iya, sejenis itu lah. Tapi justru futsal lebih siang ya. Iya kan, benar nggak? Iya, ini jam 6 pagi udah Jam buka 6 pagi deh. Iya, udah jam buka. 6 pagi. Jam 6 pagi itu juga kadang mereka main juga, ada yang main. Jam 6 pagi itu udah main. Jam 6 pagi sudah siap main. Udah siap Oke. main. Yang nge-war juga pagi. Iya ada, iya. Oh, Kalau ada. kalau saya ini bagian ngewar lapangan. Jadi itu ngewarnya di jam 00.00. Itu bagian dia itu. Untuk tanggal di 2 minggu kemudian. Nah, sebagai host klub ini, pengalaman yang didapatkan itu ada nggak sih ketemu konsumen yang rempong lah katakanlah? Macam-macam. Ada macam-macam, ada yang enak, asik, rempong, ada macam-macam. Yang komplain Ada juga. ada ya. Berarti Bisa-bisa kita Bisa menyesuaikan. Karena kita terbiasa di bisnis UMKM, jadi udah terbiasa ketemu customer kayak gitu. tapi kalau UMKM itu kan agak lebih ribet ya. Istilahnya ketemu customer kan memang harus produknya begini-begini. Iya betul. Iya. Jadi kalau di Padel Kalau di Padel lebih ini, enggak, lebih ringan. lebih ringan ya. Paling-paling sudah dia terbiasa Sudah gitu terbiasa, ya. Oke. Ada yang reschedule nggak? Misalnya nih, oh saya nggak jadi. Ada pernah. Teman saya pernah kok reschedule. Tapi nggak bisa reschedule Iya. dadakan. Dia harus 2 hari sebelum ya. 2 hari sebelum oke lah kita masih terima. Tapi kalau dia dadakan nggak bisa Bisa reschedule. jadi hangus. Paling cepat paling dekat itu berapa hari sih? Misalnya nih, saya mau besok, itu bisa nggak tuh Kalau sebagai player bisa aja. sebagai player? Karena kan ada aplikasi namanya Reclub. Nah nanti kakak bisa di situ lihat di tanggal itu dan jam yang kakak mau masih ada nggak slot. Kalau ada tinggal booking. Oh berarti sebagai orang yang playernya memang harus punya aplikasinya. Iya. Atau mau daftar dari lewat sosmed tapi kan agak ribet kalau mau nanya sama admin kayak kita nih, kakak mau nge-DM di IG Ampera Padel Club. Ada Pasti nggak rame besok? gitu ya. Iya. Iya, Tapi bisa kalau juga. di Reclub itu kan macam-macam kan klubnya kan, mana yang ready aja kayak gitu kan. Oke. Paling lama nih, paling lama itu misalnya bookingnya Ada hari yang ini. udah ada 2026 kita booking nggak? Oh serius? War lapangan ya. Iya ngewar lapangan ya sampai 2026. Iya. Berarti bener-bener padat dong. Iya padat jadwalnya. Kalah MC ya. Oke lah, pengaruh media sosial katakanlah ya. Ini kan sebagai host club juga pasti sangat ini ya, pengaruh media sosial bukan main berarti ya. Untuk dalam artian ya misalnya yang nge-war lapangan, kemudian untuk jadwal Nyari player. player segala macam. Kalau pokoknya kalau sudah ngeluar lapangan ya otak ini bekerja gimana ke orang itu mau booking tempat kita ya, dan salah satunya dengan kekuatan sosmed. Sosmed tadi. Anda bertiga saja atau ada tim nih? Enggak, kita bertiga Bertiga aja. aja. Bertiga aja yang di Ampera Padel. Iya, Iya. jadi kita ada tugas masing-masing. Ada tugasnya masing-masing. Bertiga gitu. ini punya tugas masing-masing gitu. Ada yang bagian marketingnya, ada bagian Kalau Mbak Amel sebagai apa? Marketing. Marketing itu apa sih? Maksudnya mempromosikan. Cari playernya, promosi-promosinya. Oke. Kalau Mbak Indi? Aku nge-host. Dia nge-host pas di lapangan Sama biasanya. bagian manajemen sosmed. Iya. Oh, gitu. Hitung skor, dia sosmed. Sosmed yang pegang. Kan anak Gen Z. Oh, Gen Z. Dia Gen Z. Oke. Jadi dia yang ngatur-ngatur sosmed dia tuh. Mbak Dia sendiri sebagai apa? Ini nge-war ini. Lebih ke teknis sih. Iya, dia teknis, nge-war lapangan. Administrasi. Administrasi keuangan kayak Iya, gitu. keuangan beliau. Bendahara ya. Iya, inilah bendahara kami. Oke, menyatukan dalam artian ini kan cuma Anda bertiga nih ya sebagai host club nih, menyatukan apa ya? Kalau boleh dibilang Visi-misi ya. tiba-tiba kalian bisa nge-club itu gimana sih ceritanya? Memang kita udah kenal sebelum ada padel. Iya. Oh gitu. Satu kantor dulu, terus ketemu UMKM. Terus ikut juga, kan mereka berdua nih kenalan. Akhirnya satu sama lain akhirnya ada satu hati lah, jadi tiktokannya lebih enak. Jadi udah lama kenal sebelum ada padel, ya udah lama kenal. Dan mereka satu sama lain saling memahami Kak. Jadi mereka ngerti Amel gimana, kita ngerti Indi gimana, ngerti dia gimana gitu. Oke. Bertiga udah kenal dari awal. Tiba-tiba punya ide ke padel, itu gimana ceritanya? Pertama saya sama Amel ikut sama Reclub teman. Oke. Coba-coba kayaknya seru karena teman tuh posting terus tentang Reclub. Kayaknya kita buka juga aja deh kayak gitu kan ya. Terus yang kedua mainnya
sama temen tuh aku ngajak Indi main Iya. yuk. Kelang berapa hari langsung telepon Indi. Kayak gimana nih kayak gitu kan. Oke. Ya coba-coba aja, pertama cuma coba iseng-iseng untuk fun-fun doang gitu. Tapi ternyata rame ya. Iya, awalnya mau berdua kemarin, tapi karena dia tahu posisi saya yang seperti apa, Yang slow respon. yang slow, dan tugas saya mencari player aja. Oke. Jadi itulah akhirnya, oh ya kayaknya ini enak bertiga nih. Kalau bertiga, kalau ada satu yang nggak bisa, berdua. Bisa Masih di-handle. ada Ya, berdua gitu. di-handle. Oke, keren ya. Baru 2 bulan. Sebulan. 1 bulan. Sebulan. Iya, udah masuk 2 bulan lah kan. Iya. Tapi karena kita tuh kadang tiap hari, tiap minggu, jadi kayak udah lama banget kan ketemu terus tuh nge-hostnya. Jadi karena per minggu tuh ada aja jadwalnya berapa kali dalam seminggu. Jadi kayak Oke. udah lama, kerasanya udah lama kayak. Paling sibuk di hari apa? Pagi ya, pagi kita paling banyak ya. Pagi. Ya. Terus- Banyak player cewek. Oh gitu. Iya. Ibu-ibu yang biasanya kan kalau pagi-pagi tuh yang sudah antar anak sekolah sambil nunggu jam jemput sekolah, padel mereka. Oh bisa gitu ya? Iya. Oh, Kan sudah antar anak sekolah, senggang nih, padel, nanti sudah selesai padel jemput anak sekolah. Nah, untuk hitungan katakanlah kalau misalnya kita running ya, running itu kan ada batas maksimal tuh. Oh, 5 km, 10 km atau berapa kilometer. Kemudian kalaupun kita treadmill juga kan ada semacam sejam, 2 jam misalnya sanggupnya berapa nih. Kalau padel sendiri ada hitungan maksimalnya nggak sih? Dalam artian kondisi badan segala macamnya. Enggak juga sih, tergantung kondisi juga emang Kak. Ada yang main kan ini pagi main, malam sorenya main. Tergantung fisik masing-masing. Masing fisiknya aja. Dalam sekali main 2 jam 2 biasanya. jam. 2 jam itu maksimal banget 12 pemain. sudah maksimal Ya, ya. satu pemain tuh rata-rata 4 sampai 5 kali main. 4 ronde kayak gitu. Berarti sudah ini ya. Oh, 4 ronde. Iya. Kita pernah juga mainnya cuma 8 ya, berlapan ya waktu itu ya. Berdelapan. Berdelapan pernah juga. Jadi banyak banget, sering banget kalau Kalau 2 jam berlapan kan. 12 player itu satu orang 4 ronde. Kayak gitu. Oke, hitungannya berarti 4 ronde. Berarti pada saat 4 ronde sudah ditentukan Anda menang gitu ya. Itu tadi Pakai aplikasi itu. Reclub Jadi itu. aplikasi itu kita bisa input skor dan otomatis terlihat skor pemain itu berapa yang tertinggi Iya. siapa. Playernya gitu. juga udah ada nanti Oh, Kak. gitu. Jadi random matchnya juga sudah ada di aplikasi itu. Oh, bukan berarti misalnya ronde pertama menang, ronde kedua menang. Terus misalnya 1 sama, terus ronde ketiga lanjut 2-1 misalnya nih ya. Terus pas ronde keempat 3-1 berarti menang gitu. Atau Oh enggak. Dia kalau di aplikasi itu nanti kita Ada. kan masukin nama-nama player tuh. Nanti dia udah tersusun di aplikasinya. Nanti si A main dengan B, C, D. Nanti bisa di random lagi D, C, A, B gitu Oke. bisa. Oh, gitu. Tapi nanti di sana ada skor teratas 1 2 3 4. Pas setelah berapa Jadi kali main. Otomatis. Oke. Kita cuma input. dalam satu sesi ya. Iya, dalam 2 jam itu. Dalam 2 jam itu misalnya nih ada yang pemainnya 4, berarti pasangan ya. Ya bisa Pasangan. mau ditentuin oleh pasangan bisa atau mau Sendiri-sendiri bisa. atau Iya. mau acak Random juga bisa. bisa. Oh gitu. Kan di padel itu ada 2 kategori format main, Americano sama Mexicano. Yang kita biasa main tuh yang fun game tuh Americano. Americano itu beda-bedanya apa tuh? Ya kalau Americano tuh ngacak mainnya. Kalau Mexicano dia memang yang kayak kakak tadi. Dua sudah selesai, nanti ganti lagi. Siapa yang menang? Dua kayak gitu. Gitu. Kalau Americano ngacak dia. Oke. Ya namanya kan fun game. Kalau Mexicano tuh untuk yang serius biasanya. Ya, tapi hari ini kalau nggak salah ada apa namanya? Ini main Padel di sini. Celebrity ya. Oh tadi Di siang. TV ya. Yang di SCTV. Iya. Ya, rombongan Raffi Ahmad. Gitu. Nah, kalau kedepannya nih katakanlah ya, kalau menurut prediksi anda ini, padahal ini bakal tetap ada nggak sih? Terutama di Palembang lah katakanlah ya. Tetap ada. Tetap ada. Soalnya masih banyak pembangunan padel. Lapangan, Beberapa iya, lapangannya yang masih ada 2. Kayaknya 2 sudah mau siap launching yang Di baru. Palembang. Iya. Oh. Masih Ya, untuk yang beberapa lainnya tahun. masih tahap pembangunan. Berarti kan masih banyak peminatnya.
Karena kan ini kan kita kadang-kadang gini ya, melihat itu sesuatu yang hype ya, hype aja kayak FOMO aja. FOMO ya kayak dulu kan sepeda tuh ya, sepeda dulu rame bukan main kan. Iya, Dan- Itu zaman semua zaman sepeda. COVID. Zaman COVID iya, tapi baru. sekarang sudah mulai paling-paling ada berapa gitu ya. Nah berarti padel ini prediksi Anda sendiri justru kedepannya makin tetap ada gitu ya, Ada. sampai tahun-tahun berikutnya. Toh ya pasti yang punya lapangan kan berpikir gimana orang mau main ke lapangan mereka kan. Benar. Sama kayak ini kan, karena ada satu momen yang tiba-tiba orang akhirnya ada trending baru nih katakanlah ya, misalnya apa gitu kan, kemudian padel mulai agak ditinggalkan, mulailah berkurang. Ke ini lagi pickleball nanti. Iya. Banyak banget kan ya. Udah Iya, beli raket turunannya ini, bola tuh banyak banget. raket ini. Iya ya, tenis, kuas ya. Iya. Tiba-tiba ada padel gitu. Iya. Berarti mereka masih saudaraan. Padahal habis itu pickleball itu nanti Apa pickball? ada raketnya kayak pingpong. Oh. Iya. Kalau di Jakarta sih udah ya. Udah, heeh. Palembang Di belum. sini kalau nggak salah udah Belum ada deh. juga, tapi Ada. nggak tahu ya, belum tahu, belum Belum pernah kalau coba Palembang. soalnya. Berarti Anda ini termasuk survei juga ya? Iya. Surveyor ya. Banyak baca, banyak lihat sosmed. dalam artian kalaupun padel udah nggak hits lagi, kita balik ke pickleball. Pickleball mana yang tren? Oke lah, baik. Ini terakhir nih, apa nih pesan-pesan untuk katakanlah orang-orang yang mau mengenal lebih jauh tentang padel nih, mungkin dari Mbak Amel dulu, silakan. Kalau ingin mengenal lebih jauh, bisalah join ke Ampera Club. Ampera Club ya, sekalian promosi Iya, ya. sekalian promosi. Follow kan. aja IG-nya Ampera Padel Club dan TikToknya juga sama namanya. Iya, Ampera Padel Padel Club. Ah. Berarti pesannya sama nih, Mbak Indi. Selain kita bisa join, kenal teman yang baru, bisa juga berkolaborasi. Iya, yang punya brand-brand bisa berkolaborasi. Iya, kalau mau kolaborasi dengan kita boleh, kita terima. UMKM lainnya boleh join. Sekalian sponsorship. Iya. Iya, betul. Ada Juga kan benefit mengangkat juga. Bener. usaha lokal Iya. UMKM Palembang kan kayak gitu. Support. Mensupport. Sekalian jalan gitu ya. Jadi Oke. jalan semua. Ini juga lagi masa proses untuk kolaborasi tapi untuk brand fashion. Salah satu brand fashion yang ada di PS Mall. Tapi masih proses. Passion yang ke padel ini. Iya, mereka Ngajak ngubungin kita. Hubung kita untuk kolaborasi. Oke. Jadi mereka kayak semacam kasih voucher belanja kayak gitu untuk main di Ampera Club kayak gitu. Oh, kalau padel tuh ada kostum sendiri nggak sih? Atau random aja? Random aja. Random. Kalau ada yang mau outfit boleh. Iya kan kalau Outfit kayak yang tenis kan kece-kece. kayak rok pendek segala Ada macam juga, itu. Ada padahal juga. juga pakai gitu, Oh, kayak ada gitu. juga, Sama ya. pakai gitu. Jadi juga. makin banyak peminatnya olahraga pasti yang usaha yang berhubungan dengan sport itu pasti ada banyak, dan entah itu dari fashion, entah itu dari peralatan olahraga, entah jasa fotografer makin marak. Oke, kan karena makin kesini kan yang namanya dunia digital Ya. makin dibutuhkan ya, Iya. salah satunya untuk promosi. Iya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih untuk kehadirannya untuk Mbak Dia, Mbak Indi, Mbak Mel dari Host Club Ampera Padel ya. Padel. Padel. Ya. Padel. Kayak nama orang ya. Iya, padel. Tetangga saya tuh namanya Padel. Dan yang pasti ya apapun itu ya, mudah-mudahan yang diharapkan padel ini tidak hanya sekedar hits ya, Iya. tapi benar-benar menjadi salah satu olahraga yang memang tetap ada di Indonesia, tidak hanya sekedar tiba-tiba tren kemudian hilang. Ya. Dan mudah-mudahan peminatnya juga tetap kalau istilahnya istiqomah ya. Iya. Tetap rame ya. Oke, sekali lagi untuk Mbak Dia, Mbak Indi, Mbak Bel, terima kasih untuk kebersamaannya untuk malam hari ini di obrolan komunitas bersama Host Club Ampera Padel Club. Selamat malam, Selamat malam. sampai jumpa kembali. Iya, terima kasih juga. Sampai jumpa di lapangan juga. Oke, siap. Jangan lupa join. Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama obrolan komunitas di malam hari ini ya, bersama Host Club Ampera Padel Club bersama Mbak Dia, Mbak Indi dan juga Mbak Amel. Dan kita akan beralih di program-program berikutnya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.